Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Resa. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami tentang kecerdasan buatan. Perkenalkan nama saya Adinda Cahaya Kamila dengan NIM 2230 1050 3018 dan teman saya Natasha Priani dengan NIM 2230 1050 3041. Baik, di sini kami kelompok 9 mengambil topik artikel jurnal NLP dan membuat jurnal dengan judul Analisis Sentimen Film Agak Lain dengan kecerdasan buatan detek algoritma Naive Bayes Classifier. Untuk pendahuluan, kenapa kami ingin meneliti hal tersebut? Karena topik-topik yang berkaitan dengan film merupakan materi yang menarik untuk dibahas di media. Kemudian juga hingga saat ini, jumlah pengguna media sosial, khususnya Twitter, terus meningkat. Dan peneliti text mining sangat tertarik untuk menggunakan analisis data media sosial Twitter menggunakan metode klasifikasi Naive Bayes. Nah, di sini kami mengambil studi kasus film Agak Lain yang baru saja tayang di bioskop tanggal 1 Februari 2024, termasuk film baru. Dan film ini resmi menjadi film komedi teralis di sejarah film Indonesia. Dengan cast Boris, Jagal, Bene, Oki, dan lain-lain. Dan genre filmnya adalah horror komedi. Jadi untuk menganalisis sentimen dari film tersebut, kami harapkan analisis sentimen ini berguna untuk penikmat film, khususnya pengguna media sosial Twitter. Jadi kami menggunakan tools yaitu bahasa Python dengan Google Colab dengan tampilan seperti berikut. Dan juga kami mengambil dataset seperti yang saya bilang di awal itu dari media sosial Twitter atau yang sekarang bernama X. Dan kami mengambilnya dengan API dari Twitter. Lalu nantinya data itu akan melewati proses crawling data dengan memasukkan keywords, misalnya agak lain, film agak lain, atau dan lain-lain, dan nantinya kami akan atur untuk mengambil data dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kemudian kita masuk ke program dari analisis sentimen yang kami teliti. Baik, kita akan masuk ke program analisis sentimen Naive Bayes film menggunakan Google Colab. Di sini pertama-tama kita akan memasukkan pip install Seaborn dan Matplotlib, lalu ada install regex, install panda, dan import dependency. Lalu di sini kami memasukkan konten dataset dari agak lain yang bertipe CSV. Lalu di sini user akan membaca full text data agak lain tadi. Lalu proses dari Google Colab ini yang pertama adalah cleaning data. Di sini yang pertama kita akan menghapus duplikat data yang dari full text tadi menggunakan kode seperti ini. Lalu dia akan menghitung data yang duplikat. Setelah menghitung data yang duplikat, dia akan mengecek jumlah data nol. Setelah dapat jumlah data yang kosong, maka dia akan menghapus. Lalu setelah dicek data yang nol, dia akan mengecek jumlah data setelah di cleaning. Di sini kami mendapatkan 254 data. Lalu ini juga ada fungsi cleaning data menggunakan regex untuk menghapus non-alphanumerik dan menghapus spasi berlebih. Lanjut, langkah kedua yaitu ada preprocessing yang memiliki 4 tahap, yaitu normalisasi, stop word, tokenize, dan stemming.
Normalisasi ini fungsinya untuk merubah kata-kata yang typo seperti YG menjadi yang, enggak seperti tidak, dan lain-lain. Setelah dinormalisasi, dia akan di stop word. Ini untuk menghapus kata-kata yang tidak berbobot atau tidak berguna seperti di, tidak, atau yang. Lalu tahap ketiga yaitu ada tokenize. Ini untuk memberi jarak dari satu kata ke kata yang lainnya menggunakan koma. Lalu yang terakhir ini ada stemming. Ini untuk mengubah kata imbuhan menjadi tidak imbuhan, seperti di mana menjadi mana. Lalu ini hasil dari stemmingnya. Lalu di sini eh, kami memasukkan konten stemming agak lain, CSV, untuk dibaca oleh sistem. Lalu proses yang ketiga dari Google Colab ini adalah translate. Di sini kami menggunakan konten stemming yang agak lain tadi, di mana dia akan ditranslate menggunakan translator yang akan diimport menjadi konten translate agak lain. Lalu proses yang kelima ini adalah labeling. Labeling ini menggunakan translate agak lain Indonesia Inggris CSV, di mana di labeling ini dia akan membaca data yang sudah diubah menjadi bahasa Inggris tadi. Lalu di sini eh, untuk menghitung data label tadi yang akan diberi label positif, netral, atau negatif. Lalu akan dihitung total data dari per subnya tadi. Di sini didapatkan dari 194 data, positif didapatkan 125, netral 44, negatif 25. Lalu proses yang keenam ini ada visualisasi menggunakan tweets yang dari full text tadi. Bisa kita lihat ini visualisasinya dengan kata yang paling menonjol itu ada agak lain, film, nonton. Lalu di sini ada distribusi sentimen pada film agak lain. Dia menghitung menggunakan label positif, negatif, netral tadi yang akan di show bar ke card. Ini gambar distribusi sentimennya. Lalu di sini ada klasifikasi sentimen. Ini menggunakan naive Bayes classifier-nya. Pertama-tama dia akan mengimport random set positif, negatif, dan netral. Lalu akan dihitung menggunakan train set. Dan akan diimport ke naive Bayes classifier menggunakan untuk menghitung akurasi tesnya. Di sini kami mendapatkan akurasi tesnya sebesar 0,77. Lalu setelah dihitung akurasi, maka dia akan dilabelkan lagi menggunakan naive Bayes tadi. Didapatkan positifnya 165, netralnya 23, dan negatifnya 6. Lalu di sini akan ada juga distribusi sentimen pada film agak lain. Yang ini menggunakan naive Bayes classifier-nya tadi. Di sini yang paling banyak ditemukan datanya adalah data yang positif. Sebanyak 165. Lalu yang terakhir ini ada proses keyword cross validator. Pertama, ini untuk menghitung presisi skor, recall score, dan F1 score. Sini menggunakan agak lain label bahasa CSV yang menggunakan English Tweet. Lalu ini ada translate-nya menggunakan cross validasi dan akan di-print presisi, recall, dan F1 score-nya. Namun di sini kami memasukkannya langsung ke jurnalnya. Nah, untuk progresnya tersendiri, Bu, artikel jurnal kami sudah publish di jurnal Jati
yang publish di edisi Juni dan sudah publish bulan ini. Berikut untuk artikel jurnalnya sudah kami susun dengan judul analisis sentimen film agak lain dengan kecerdasan buatan, text mining, metode naive Bayes classifier. Untuk penelitian ini eh, ada sebuah penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizky Novendri dan rekan-rekannya dengan judul Sentiment Analysis of YouTube Movie Trailer Comment dengan using naive Bayes. Itu mengevaluasi kinerja model menggunakan confusion matrix dan dalam penelitian tersebut mereka menggunakan 80% data training dan 20% data testing dan menghasilkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mencapai akurasi sebesar 81% dengan presisi 74,83% dan recall-nya 75,22%. Lalu ada juga penelitian lain yang dilakukan oleh Ahmad Harun dan rekan-rekannya dengan judul analisis sentimen opini publik tentang vaksinasi COVID-19 di Indonesia menggunakan Night Bias dan Decision Tree juga menunjukkan hasil yang menarik dan dalam penelitian tersebut akurasi model yang diperoleh oleh model Naive Bayes Classifier mencapai 100%, sedangkan akurasi model yang diperoleh oleh Decision Tree hanya mencapai 50%. Makanya di sini kami menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier. Untuk metode penelitiannya sesuai program yang kami buat menggunakan Google Colab tadi, metode penelitian menggunakan metode text mining dengan model algoritma Naive Bayes Classifier untuk klasifikasi sentimen Twitter. Metode ini mencakup dari mulai langkah crawling data, menggunakan API Twitter, kemudian di cleaning, kemudian pre-processing, translate, labeling, dan terakhir klasifikasi bias. Kemudian penelitian dimulai dengan pengumpulan data yang diperoleh dengan Twitter melalui teknik crawling data menggunakan API Twitter. Selanjutnya data akan melewati tahap cleaning dan processing, kemudian data akan diubah ke dalam bahasa Inggris, kemudian pelabelan akan dilakukan otomatis oleh Pustaka NLP, topik yang kami ambil, yaitu dengan import text box menjadi 3 label, positif, negatif, dan netral. Setelah itu data akan diklasifikasikan dengan model Naive Bayes Classifier untuk memprediksi sentimen dari data teks tersebut lalu dievaluasi hasilnya dengan metode Keyfold. Dari mulai crawling, kami mengumpulkan sebanyak awalnya dapat 255 rows data yang kemudian kami klasifikasikan lagi, kami bersihkan yang rentangnya dari tanggal 9 Maret sampai 17 Maret dengan kata kunci film agak lain dan agak lain. Setelah diseleksi, kami mendapatkan 195 rows yang akan diproses. Mulai dari cleaning, lalu setelah cleaning kita case folding, setelah case folding kita pre-processing, lalu setelah pre-processing kita normalisasi, lalu stop word, dan tokenisasi. Selanjutnya, steaming, kemudian ditranslate dan diberikan label. Lalu terakhir diklasifikasikan Naive Bayes dan tidak lupa juga dievaluasi hasil dari model klasifikasi bias. Baik, di sini kita masuk ke hasil dari pembahasan. Dari crawling data tadi, kita mendapatkan 255 baris tweet yang menggunakan kata kunci film agak lain dan agak lain yang diprocessing atau disaring menjadi 195 baris. Lalu masuk ke cleaning. Cleaning di sini untuk menghilangkan dataset yang tidak nyambung, salah, kosong, double, dan tidak bersih. Lalu ditemukan satu data duplikat yang kemudian dihapus, tersisa 190 data tweet. Lalu ada case folding. Di sini ada contoh hasil case foldingnya. Dari yang sebelumnya minimal sekali seumur hidup lu harus nonton film Megalayan di bioskop, menjadi minimal sekali seumur hidup lu harus nonton film Megalayan di bioskop. Ini mengubah huruf kapital menjadi huruf loss. Lalu ada preprocessing, ini mencakup tahap normalisasi, di mana hasil contoh normalisasinya ini eh, mengubah atau mengubah kata lu
menjadi kamu. Lalu ada proses stop word. Ini dari yang sebelumnya ada kata di menjadi dihapus. Minimal sekali seumur hidup kamu harus nonton film agak lain bioskop. Lalu ada tokenisasi dari yang seperti ini, lalu dipisahkan menjadi perkata. Ada stemming di sini dari yang seperti ini, tapi di sini dari contoh kalimat yang diambil itu tidak ada mengandung awalan, sisipan, akhiran, atau kombinasi imbuhan. Jadi dia juga sama aja. Lalu ini ada translate dari yang awalnya bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Lalu kita masuk ke pelabelan. Di sini ada hasil pelabelan datanya. Lalu di sini ada distribusi sentimen hasil pelabelan. Di sini masuk ke visualisasi word cloud. Lalu akan mengklasifikasi menggunakan biasnya. Dan contoh hasil klasifikasi biasnya itu dari yang full text menjadi English tweet. Lalu akan diberi label negatif atau positif. Dan di sini kalimat contohnya itu termasuk yang awalnya dari label itu negatif, tapi ketika diproses klasifikasi biasnya dia menjadi positif. Lalu setelah setelah dilabelkan oleh tadi dilabel oleh klasifikasi biasnya dan mendapatkan 165 retweet positif. Lalu di sini juga ada grafik hasil presentasi sentimen naik biasnya, di mana ini yang paling banyak itu adalah positif. Lalu setelah itu kita akan mengevaluasi model. Di sini akurasi kami sebesar 0,77 atau 78% atau 78%. Di sini juga kami menggunakan model klasifikasi menggunakan keyword cross validator yang memperoleh presisi sebesar 85,51% atau sekitar 85,51% dari tweet yang diprediksi positif oleh model memang benar-benar positif. Dan recall sebesar 85,57% yang menunjukkan bahwa sekitar 85,57% dari tweet yang sebenarnya positif telah diidentifikasi dengan benar oleh model. Lalu diperoleh F1 score sebesar 82,7% yang menunjukkan keseimbangan antara presisi dan recall. Setelah kami melakukan penelitian tadi dan kami mendapatkan hasil evaluasi modelnya, kami menyimpulkan bahwa analisis sentimen film agak lain yang dilakukan dengan metode text mining, klasifikasi naive Bayes classifier, ini cukup efektif dan cepat untuk mengklasifikasi teks dari data teks kami yang dapat dari Twitter. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa data cuitan tentang film agak lain dapat diklasifikasikan dengan baik menjadi label positif, negatif, dan juga netral. Dari hasil pengujian tadi menunjukkan bahwa penggunaan algoritma klasifikasi naive Bayes classifier mempunyai potensi yang besar untuk melakukan analisis sentimen terhadap ulasan film di media sosial Twitter. Hasil ini memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman terhadap respons dan nilai pengguna dan penilaian pengguna terhadap film agak lain, serta dapat menjadi landasan bagi pengembangan penelitian dan aplikasi lebih lanjut dalam bidang analisis sentimen dan text mining. Jadi saran dari kami sebagai peneliti analisis sentimen film agak lain yang dapat diterapkan bagi pengembangan selanjutnya adalah lebih memperhatikan dan memperbaiki proses cleaning data atau pembersihan data karena itu adalah tahap kritis dalam memastikan kualitas data yang digunakan untuk analisis. Dan selanjutnya mungkin pengembang dapat memperluas analisis sentimen untuk bisa mencakup lebih dari sekedar klasifikasi positif, negatif, dan netral dari teks
mungkin bisa mengembangkan analisis sentimen yang dapat juga mengidentifikasi emosi yang terkandung dalam ulasan misalnya seperti kebahagiaan, kesedihan, kekecewaan, atau kegembiraan, dan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana penonton merespon film. Serta mungkin pengembang bisa memperluas dataset melalui penambahan data, dapat memperluas hal yang dan jenis yang akan dianalisis oleh algoritma. Lalu hal ini dapat menghasilkan model yang lebih kuat dan lebih representatif dalam mengklasifikasi sentimen tentang ulasan, khususnya ulasan film. Em, Sekian dari kami, kelompok 9. Selamat siang.